Yo, halo semuanya, balik lagi di sini untuk melanjutkan series All of Us Are Dead di episode yang ke-6 tentunya. Dimana di episode sebelumnya kan Guinamnya jadi salah satu manusia generasi baru ya, atau blasteran gitulah, manusia ex-zombie. Kira-kira bagaimana nih sepak terjangnya Guinam setelah mendapat keistimewaan ini? Dan juga bagaimana dengan nasib yang lain yang masih mencoba bertahan hidup? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Oke, di awal episode ke-6 diperlihatkan rekaman Pak Guruli yang menamai virusnya dengan nama virus Jonas, dan dia akan bertanggung jawab untuk menemukan penawarnya. Bergeser pada Enji yang nampaknya sehat-sehat aja. Jang Hari and the Gang yang bersusah payah menuju pusat latihan memanah, serta Guinam yang belum menyerah memburu Chongsan. Sementara di ruang siaran suasana menjadi suram setelah Jimin menghadapi pahitnya kenyataan. Sedangkan Chongsan tidak sendirian di ruang musik karena ternyata ada Nayeon yang masih hidup di sana, ngumpet di salah satu ruangan. Dan seonggok zombie yang gak bisa ngapa-ngapain karena tertindih piano. Balik lagi ke ruang siaran yang dimana Jimin sangat terpukul dengan kepergian orang tuanya, dan dia pun memutuskan untuk terjun bebas. Namun untungnya Jimin dapat diselamatkan. Onjo pun memberi pencerahan kepada Jimin kalau bagaimanapun keadaannya tetaplah berusaha untuk bertahan hidup. Namun tanpa sengaja Jimin menekan mikrofon yang akhirnya membuat Namra mempunyai ide. Namra menyusun strategi dengan mengalihkan perhatian para zombie dengan musik lewat speaker yang terpasang di lingkungan sekolah. Nah, kalau zombinya lagi sibuk ngurusin bisingnya speaker, baru deh mereka OTW ke ruang musik untuk menjemput Chongsan, dan setelahnya mereka gaskui pergi ke atap sekolahan dan berharap bisa nebeng helikopter yang sering mondar-mandir. Mereka memberitahu Chongsan terlebih dahulu biar nggak keluyuran kemana-mana, karena mereka akan menemuinya. Namun Chongsannya malah berinisiatif pergi ke ruang siaran. Namun setelah Onjo yang memintanya, Chongsan pun akhirnya nurut, anteng di ruang musik. Speaker pun dibunyikan dan para zombie berbondong-bondong menuju ke arahnya. Dan di sini Guinam juga akhirnya sadar kalau teman-temannya Chongsan berada di ruang siaran. Dia pun gaskui pergi ke sana. Padahal tinggal gas, tapi masih aja ada satu zombie yang nyangkut di lorong. Entahlah ngapain dia, membuat Onjo dan teman-temannya nggak bisa keluar. Padahal zombie-zombie yang lain pada rebutan speaker, berkerumun kayak ngantri sembako. Ada juga yang main air, mungkin zombie masa kecil kurang bahagia ya. Karena nggak bisa ya terlalu lama menunggu, akhirnya mereka pun memutuskan tetap keluar dengan cara berjalan alon-alon asal kelakon. Namun sebuah botol terjatuh, dan zombie gajah ini pun menyadarinya. Larilah mereka semua. Sedangkan Suhyok di belakang mengajak duel si zombie. Sementara itu, Guinam yang terlambat akhirnya mengetahui tujuan akhir Onjo dan teman-temannya, yaitu atap sekolah. Sementara itu, Suhyok nampak kewalahan menghadapi zombie gajah ini, dan untungnya Guinam datang menyelamatkannya. Guinam pun menanyakan keberadaan Chongsan sekarang. Namun Suhyok tidak menjawabnya setelah tahu kalau Guinam ini mau membunuh Chongsan. Akhirnya bayuanlah mereka berdua. Karena Guinam sekarang sudah jadi blasteran zombie ya, jadinya Suhyok pun harus keok olehnya. Sesaat setelah itu Namra coba membantu, namun naas tangannya malah digigit Guinam. Akhirnya Suhyok mendorong Guinam hingga terjatuh keluar gedung. Di tempat lain, Jang Hari sudah sampai di depan gedung pusat pelatihan memanah. Namun ternyata pintunya tergembok. Michin pun hampir saja diterkam zombie. Untung saja Junsong dapat menyelamatkannya.
Namun sialnya, Junsong harus mendapat luka tusukan juga. Onjo dan teman-temannya pun sampai di tempat Chongsan. Langsunglah Chongsan kena omel sama Onjo. Belum juga sempat pergi ke atap sekolahan, para zombie udah pada nongol aja. Akhirnya kali ini mereka pun terjebak di ruang musik. Berpindah di tempat karantina yang semrawut nggak karuan. Bapaknya Onjo meminta anggota dewan yang terhormat untuk mencarikan cara agar dia bisa keluar dari tempat itu. Karena bagaimanapun hasil tes yang dilakukan, mereka harus tetap berada di tempat karantina selama kurang lebih sekitar 1 bulan. Karena sudah memohon berkali-kali namun tetap saja nggak boleh keluar, akhirnya bapaknya Onjo dengan terpaksa membegal petugas yang masuk ke ruangannya. Dan bapaknya Onjo pun mencoba keluar dari tempat karantina tersebut. Dia pun berkeliling mengamati situasi dan menyadari bahwa tidak ada anak sekolahan yang dievakuasi. Itu membuat bapaknya Onjo semakin cemas. Balik lagi ke ruang musik. Mereka mulai menyadari kalau Namra telah tergigit dan di sini Chongsan yang paling tanggap menghadapi Namra. Namun Suhyok membela Namra bahwa Namra tuh bukan digigit zombie tapi digigit Guinam. Chongsannya pun bingung dong. Guinam kan udah digigit zombie. Bagaimana mungkin Guinam tidak menjadi zombie? Suhyok pun meyakinkan bahwa Guinam itu manusia. Terbukti bahwa Guinamnya masih mengenali serta ngobrol sama Suhyok. Namun Namranya udah pasrah kalau dia jadi zombie nantinya. Tapi tidak dengan Suhyok yang terus-terusan membelanya dan meyakinkan kalau Namra tidak akan menjadi zombie. Sementara itu Nayonnya cuma bisa nguping dari ruangan sebelah tanpa mau keluar sama sekali. Karena Chongsan dan Suhyoknya adu bacot mulu ya, akhirnya Namra pun memutuskan untuk berada di jendela. Jadi kalau Namra merasa dia akan menjadi zombie, maka tinggal terjun bebas aja dari jendela. Semuanya pun bisa selesai, tanpa harus menyakiti teman-temannya. Onjo pun datang dan memberi pengertian pada Chongsan. Namun Chongsannya jadi sedikit kesel ya, karena Onjonya terus-terusan belain Suhyok. Tiba-tiba Namra mulai bereaksi menjadi zombie dan seketika hendak menggigit Suhyok. Namun Chongsan dapat menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, Guinamnya nggak modar dong. Dia bangkit lagi seolah-olah habis bangun dari tidur siangnya. Akhirnya Chongsan dan Suhyok pun baku hantam. Onjo pun menghentikan keributan tersebut dan melarang Chongsan untuk menyingkirkan Namra. Karena sampai selama ini Namranya masih belum menjadi zombie. Di sini Namranya blak-blakan banget ya kalau dia mengalami keanehan pada tubuhnya dan bernafsu untuk menggigit Suhyok. Dan lagi-lagi Namra memutuskan untuk pergi dari sana. Namun lagi-lagi juga Onjonya melarangnya karena dia tidak mau ada lagi orang yang mati. Lagi pula bisa saja Namra kebal dari gigitan zombie. Dan saat itu juga tangan Namra tidak terasa dingin serta hidungnya tidaklah mimisan. Namun Jimin tetap saja menolak setiap alasan yang diberikan. Karena mereka kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Akhirnya Suhyok mendapat solusi dengan mengikat tangannya Namra dengan tangannya sendiri. Supaya jikalau nih ya Namranya jadi zombie, maka cuma Suhyoklah yang akan menjadi korban. Berpindah pada Jae-ik dan si Joko, di mana Jae-ik memutuskan pergi dengan menggunakan sebuah motor. Namun Joko yang diajak malah udah kena mental duluan dan menolak ajakan Jae-ik. Ya udahlah ya, Jae-ik pun mengancam akan memecahkan seluruh kaca warung biar zombinya pada masuk. Mau gak mau si Joko akhirnya pun mau. Namun belum juga ngegas, seorang bocil nongol karena dikejar zombie. Akhirnya mereka pun masuk lagi ke warung. Dan si bocil tadi pun menunjuk keluar di mana ibunya sekarang sudah menjadi zombie. Balik lagi ke ruang musik di mana orang-orang ini pada kelaparan. Apalagi sudah 2 hari ini mereka tidak minum air. Pengennya tuh minum nutrisari pakai es. Seger pasti tuh. Nayeon yang berada di ruangan penuh makanan dan minuman
hasil dari sumbangan orang tua murid ya, berniat untuk keluar. Namun mendengar obrolan mereka yang menyinggung kejahanaman dirinya, Nayeon pun mengurungkan niatnya. Di sisi lain, bapaknya Onjo kesulitan untuk keluar karena keamanan yang sangat ketat. Hingga akhirnya dari sebuah dinding, bapaknya Onjo berhasil keluar dan meninggalkan rekannya serta memintanya untuk tetap bertahan. Namun bapaknya Onjo ketahuan. Hingga akhirnya bapaknya Onjo pun berlari dengan diiringi berondongan peluru yang mengincarnya. Balik lagi ke ruang musik, Chongsan dan Dae-su coba mencari makan dan minum di ruangan tempat Nayeon yang ngumpet. Namun Nayeon sempat menguncinya hingga Chongsan dan Dae-su pun tidak bisa masuk ke dalam. Jimin mengambil kamera yang tergeletak di ruang musik tersebut dan mulai merekam dirinya sendiri tentang bagaimana keinginannya sekarang untuk tetap hidup dan membalas dendam pada zombie-zombie terlaknat. Disinilah unek-unek mereka akhirnya tercurahkan. Ada yang minta uang jajannya ditambahin, ada juga yang dangdutan. Hingga pada giliran Onjo, dia mengungkapkan kerinduannya pada sang bapak dan berharap bapaknya akan datang menjemputnya. Dan yang paling penting adalah Onjo berharap biar bapaknya tuh baik-baik saja. Sedangkan bapaknya berhasil terjun ke dalam air, namun dia harus mendapat luka setelah peluru mengenai tubuhnya. Dan episode 6 pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk episode yang ke-6. Melihat ending yang terlihat pasrah ya, akankah mereka bisa bertahan? Dan juga Guinam bakalan susah mati deh kayaknya. Dan pasti akan jadi lebih berber untuk episode selanjutnya. Oke, keseruan apa lagi yang akan ada berikutnya? Nantikan episode selanjutnya di video yang akan datang. Ciao.